Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Widianto dari kelas 5 TMSE 005. Kali ini saya akan mempresentasikan pengukuran teknik. Yang pertama, pengelompokan alat ukur. 1. Macam-macam alat ukur dalam teknik permesinan. Kedua, macam-macam alat ukur listrik. 3. Macam-macam alat ukur tekanan. Yang keempat, macam-macam alat ukur jarak. Yang kelima, macam-macam alat ukur putaran. Pertama, pengukuran. Pengukuran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besar dalam bentuk kuantitatif. Jadi, mengukur adalah suatu proses mengkaitkan angka secara empirik dan objektif pada sifat objek atau kejadian nyata, sehingga angka yang diperoleh tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek atau kejadian yang diukur. Yang ketiga, yang ini ada instrumentasi, bidang ilmu dan teknologi yang mencakup perencanaan pembuatan, penggunaan instrumen atau alat ukur besaran fisika atau sistem instrumen untuk keperluan deteksi, penelitian, pengukuran, pengaturan, serta pengolahan data. Ketiga, ada metrologi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan kegiatan pengukuran. Yang pertama, ada macam-macam alat ukur dalam teknik permesinan. Yang pertama, ada jangka sorong. Jangka sorong atau digunakan untuk menghitung jangka sorong atau kaliper, dan digunakan untuk menghitungi panjang, tebalan, diameter sebuah benda. Ada beberapa macam kaliper, yaitu vernier kaliper, dial kaliper, dan digital kaliper. Tingkat ketelitian vernier kaliper adalah 0,05 mm, sedangkan tingkat ketelitian dial kaliper adalah 0,02 mm, dan digital kaliper 0,01 mm. Cara menggunakan alat ini cukup mudah, yaitu dengan mengapit benda dengan yang ingin diukur di antara rahang kaliper. Kemudian dengan cara meletakkan ujung depth rod pada pangkal benda yang diukur dan ujung slider pada sisi yang lain, kemudian dibaca ukurannya. Yang kedua, ada micrometer screw. Micrometer screw atau micrometer screw merupakan alat ukur yang mempunyai fungsi hampir sama dengan jangka sorong. Yang membedakan adalah tingkat ketelitiannya yang lebih tinggi. Tingkat ketelitian micrometer screw dapat mencapai 0,01 meter, dan sedangkan jangka sorong 0,01 mm. Yang ketiga, ada ring gauge. Ring gauge adalah alat digunakan untuk mengukur diameter luar sebuah silinder, apakah sudah sesuai dengan standar dan memenuhi nilai toleransi yang diperbolehkan untuk dilakukan produksi massal pada produk. Yang kedua, ada macam-macam alat ukur listrik. Yang pertama, ada amperemeter. Amperemeter adalah alat untuk mengukur kuat arus listrik pada sebuah rangkaian elektronika ataupun rangkaian elektrikal. Satuan amperemeter adalah ampere atau A. Cara menggunakan amperemeter adalah dengan memasangnya secara seri pada rangkaian atau dipasang berderet dengan memotong pengantar terlebih dahulu. Pengantar dalam perangkat perlu agar dipasang arus listrik dapat mengalir ke amperemeter. Yang kedua, ada voltmeter. Voltmeter adalah alat kelistrikan digunakan untuk mengukur besaran tegangan beda potensial listrik pada sebuah rangkaian listrik. Biasanya voltmeter mempunyai maksimal tegangan yang dapat diukur. Kalau jika ingin melakukan pengukuran dengan nilai tegangan yang lebih kecil, bisa menggunakan milivoltmeter, mikrovoltmeter, atau nanovoltmeter. Yang ketiga, ada OHM meter. OHM meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik pada rangkaian listrik tertutup. Alat ini bisa juga diartikan sebagai satuan hambatan listrik dalam SI adalah OHM. Mungkin itu yang menjadikan alat yang mengukur adalah OHM meter. Yang tiga, ada macam-macam alat ukur tekanan. Yang pertama, ada manometer. Fungsi manometer adalah sebuah alat yang dipasang untuk mengukur tekanan cairan, memiliki tabung yang terisi cairan. Alat ini dimanfaatkan untuk mengukur pada suatu zat cair. Fungsi manometer adalah mengukur tekanan gas, mengaplikasikan tekanan gas fluida pada satu sisi, tekanan atmosfer alami pada sisi lain. Yang ketiga, mempermudah pembacaan perbedaan tekanan pada satu sisi karena didesain dengan tabung yang memiliki bentuk U. Yang keempat, mengukur tekanan udara pada ruang tertutup karena kinerja dari alat ini ditempatkan juga oleh tekanan atmosfer, dan salah satu varian alat ini adalah. Dan ada beberapa jenis manometer yang sering digunakan dalam kebutuhan pengukur tekanan dalam kehidupan sehari. Sebagai berikut, ada raksa tertutup. Alat ini bisa difungsikan sebagai alat pengukur tekanan meteran dengan membiarkan salah satu ujungnya terbuka ke atmosfer, sehingga bagian alternatif tersambung ke tekanan yang akan dilihat dan diukur. Dan kedua, ada raksa terbuka. Secara desain, jenis raksa tersebut terlihat hampir sama dengan jenis tabung U, namun pada jenis ini satu bagian terbuka tersambung ke lokasi yang berbeda. Yang ini ketiga, ada mikromanometer. Jenis mikromanometer bisa dilakukan sebagai jenis khusus dengan kolom cair yang mengaplikasi prinsip tabung miring. Jenis mikro ini digunakan
mengukur perbedaan tekanan yang nilainya sangat kecil, atau bisa digunakan juga untuk mengukur perbedaan tekanan yang selisihnya sangat rendah. Jenis ini sudah mengalami perubahan karena satu bagian badannya hadir dalam bentuk ruang cross-seksional yang ukurannya lebih besar. Yang keempat, ada macam-macam alat ukur jarak. Alat ukur jarak di stand meter ialah merupakan alat ukur yang fungsinya untuk mengukur jarak tertentu dari suatu titik ke titik lainnya. Alat ukur menggunakan laser yang hanya hanya mengarahkan laser ke batas jarak yang ingin diukur. Yang pertama ada odometer. Odometer ialah merupakan suatu perangkat yang dapat digunakan sebagai indikator jarak pada kendaraan bermotor, dan odometer ini juga bisa digunakan untuk menentukan waktunya penggantian oli. Cara kerja odometer elektron maupun odometer mekanik yaitu apabila odometer digunakan dalam kilometer per jam, maka angka yang ditunjukkan dalam odometer ini jarak dalam kilometer. Yang kedua ada walking measure. Walking measure adalah alat pengukur modern yang dikenal sebagai alat ukur pengukuran jarak yang manual. Jarak berjalan atau sering disebut dengan meter sepeda medium berjalan ini yang merupakan roda karet dengan diameter sekitar 32 cm, dan ukuran ini juga dapat dilengkapi dengan batang aluminium lipat yang berukuran 95 cm dan bisa mencapai 5 digit untuk hasil pengukuran. Yang ketiga ada alat ukur jarak laser. Alat ukur ini ialah merupakan jenis alat yang sering digunakan dalam industri maupun konstruksi. Perangkat pada pengukur laser ini dapat memproyeksikan pada sinar laser dalam cara yang vertikal dan juga horizontal, dan ukuran yang diinginkan ditampilkan di bagian melintang alat. Selain itu, pengukuran jarak alat pengukur laser ini juga dapat digunakan untuk mengukur pitch atap. Kelima ada macam-macam alat ukur putaran. Yang pertama ada tachometer. Tachometer penggunaan pada mobil. Seperti yang kita sudah jelaskan di atas bahwa alat ini dengan untuk mengukur kecepatan putaran perangkat mekanik atau mesin yang biasa ditunjukkan dalam satuan RPM, dan alat ini digunakan untuk memantau RPM dalam mobil karena jika mesin dipacu dengan nilai RPM terlalu tinggi, maka dapat mengurangi umur pemakaian mesin secara menjadi lebih pendek. Yang kedua untuk penggunaan dalam pesawat, pesawat biasanya ditempatkan satu tachometer pada tiap mesin. Para pesawat yang masih menggunakan baling-baling seperti helikopter, alat pengukur ini juga diperlukan pada tiap baling-baling. Putaran mesin biasanya memiliki nilai RPM yang lebih tinggi daripada nilai RPM pada baling-balingnya, dan menggunakan RPM meter secara terpisah pada tiap-tiap bagian yang berbeda. Maka pilot pesawat atau awak pesawat dapat mengetahui apakah ada masalah dengan bagian tertentu pada pesawatnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.